ini banyak yang belum tahu. Nah, pikiran itu punya guru. Gurunya pikiran namanya kesadaran. Jadi yang akan bisa mengupdate pikiran itu adalah kesadaran. Nah, pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus, tetapi dia adalah majikan yang paling berbahaya, pikiran. Itu sebabnya orang itu dikatakan telah menggunakan pikiran apabila pikirannya sudah dikendalikan oleh kesadaran. Nah, orang yang pikirannya belum dikendalikan oleh kesadaran, pikirannya jadi liar. Nah, pikiran yang liar, bahasa Qur'annya namanya syaiton. Karena saya lihat ya, banyak sekali yang menyesatkan ya ceramah-ceramah agama di YouTube. Awas, hati-hati katanya dengan kamar mandi, tempat tinggalnya setan. Itu ngomong asal aja, tapi pengikutnya banyak. Jadi setan itu seakan-akan di kamar mandi. Kalau kamu tidak mau tergoda setan kan gampang, kunci aja kamar mandi, biar setannya nggak bisa keluar. Jadi kalau setan tinggal di kamar mandi, tinggal kamar mandinya jangan pernah dibuka, kunci yang rapat. Coba, kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak marah? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak ngomongin orang? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak kesel? Jadi salah alamat. Setan itu pikiranmu sendiri yang tidak terkendali. Yuwaswisu fi sudur, yang suka waswisu. Waswisu itu ngaharewos. Ngaharewos jelas tidak jauh, jelas dekat. Bahasa Indonesianya berbisik. Kalau berbisik pasti dekat. Karena kalau berteriak pasti jauh. Nah, tidak ada di Quran setan tuh berteriak, gak ada. Yang ada tuh setan tuh berbisik. Siapa yang dibisikin? Yang dibisikin itu sudur. Sudur tersadar. Kesadaran kita dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Akibatnya karena bisikan itu kita tergoda. Kita tidak digoda oleh siapa-siapa. Digoda oleh pikiranmu sendiri. Makanya pikiran yang tidak sadar itulah syaiton. Kartos. Agak serius nih ngaji hari ini. Paham ya? Kan suka dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu kan? Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang suka waswisu fi sudur, yang suka membisiki kesadaran, yang suka membisiki kesadaran itu siapa? Itu pikiran. Pikiran yang tidak bermutu. Pikiran yang liar. Pikiran yang belum bisa ditundukkan oleh kita sendiri. Maka siapa yang bisa menggunakan pikiran? Hanya mereka yang sudah bisa mengendalikan pikirannya. Apa sih ya yang dikerjakan pikiran setiap saat? Yang dikerjakan pikiran itu setiap saat adalah hasrat dan keinginan. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Ulangi. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Semua masalah adalah Sang Maha Penciptanya adalah pikiranmu sendiri. Kenapa cemberut? Bisnis. Kenapa bisnisnya? Rugi. Kenapa rugi kamu cemberut? Karena kamu hanya pengen untung.
bisnis. Bisnis itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak untung, rugi. Dan itu 50-50. Peluangnya sama. Peluang untung setengah, peluang rugi setengah. Karena kamu pengen untung saja, cemberut. Siapa pencipta cemberut? Pengen untung, ketika rugi tidak menerima. Kalau tidak siap rugi, ya satu, jangan bisnis. Paham? Iya. Makanya ada yang sombong tuh, anak muda datang ke rumah saya. Ayah, alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh gak pernah salah baca Quran, ayah. Kenapa? Karena saya gak pernah baca. Dan dia menganggap dirinya itu sudah hebat. Padahal ini orang yang tidak mau mengambil resiko. Orang yang tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya tidak akan pernah ketiban untung. Paham? Lanjut. Jadi, pikiran yang tidak terkendali adalah sumber segala masalah. Pencipta masalah adalah pikiran, dan yang diciptakan oleh pikiran satu, hasrat dan keinginan. Apa tidak boleh? Saya punya hasrat dan keinginan? Boleh. Tapi harus ada pengendalinya. Ketika ingin untung, harus sadar. Di balik bisnis juga ada gagal, ada rugi, paham? Ketika didatangi salah satunya, ya biasa aja. Tidak usah melekat. Kan tidak menderita. Ayo sekarang, nanti pulang ke rumah, jawab pertanyaan saya, dan analisis dengan bagus. Apa masalah saya hari ini? Dan tolong perhatikan, masalahmu pasti berasal dari keinginan pikiranmu. Pasti. Masalah saya adalah pasangan hidup saya. Saya tanya, emang kenapa pasangan hidupmu? Dia bohong sama saya. Yes. Kenapa kamu cemberut? Saya pengennya dia jujur. Nah, masalahnya karena kamu pengen dia jujur. Jadi pencipta masalahnya itu adalah ingin dia jujur. Ketika bohong, tidak siap menerimanya. Jadi penderitaan kita kan berasal dari keinginan kita sendiri. Coba dirubah ilmunya. Ya, dia mau jujur, mau bohong. Dia jujur pada diri sendiri, bohong juga pada. Saya tidak akan pernah ternoda oleh jujur dan tidak jujurnya dia. Saya adalah saya. Gitu. Keren gak itu? Keren gak? Keren. Makanya setelah saya ceramah ini, kalian harus keren semua. Gak boleh lagi ada yang cemberut. Sakit hati, gak boleh lagi. Sakit hati itu buatan pikiranmu, bukan buatan orang lain. Karena kamu pengen orang lain seperti yang kamu mau. Kan itu masalahnya. Ini ngaji kesadaran. Stop yang mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Percuma. Sekali lagi, stop mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Stop juga menghafalkan kata-kata saya. Stop juga menulis semua yang saya katakan. Stop. Sadari saja. Gak usah habis ngaji banyak tulisannya, catatannya tebal-tebal. Buat apa? Gak ada ujian. Saya cuma bahagia kalau lihat kalian semuanya lebih baik, lebih sehat, lebih segar, sumringah, gak cemberut ketemu saya. Ini masih ada nih wajah-wajahnya yang, maaf ya, menakutkan. Karena saya gak mau menghampiri. Kayaknya ngaji harus tiap hari.
Seminggu sekali nggak cukup. Rabu yang lalu ketemu saya, seger. Seminggu nggak ketemu saya, udah belepotan lagi ya. Nggak apa-apa, hari ini disegerin lagi. Paham? Nah, jadi sekarang itu kita harus punya pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat adalah pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Jadi tetap saja larinya kesadaran. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrati ma yaksha. Jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita ini adalah mencapai puncak kesadaran, entah kapan. Syukur-syukur kalau bisa dicapai di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Karena sadar itu artinya kita selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan di sini, saat ini, sekarang. Nih, ada kejadian sederhana. Ada yang tidak mengenakan nggak? Barusan sebelum kalian datang ke sini. Boleh, satu orang acungkan tangan. Ada yang tidak mengenakan nggak? Sebelum ke sini. Apa? Nggak apa-apa. Sekarang masih? Masih ngantuk? Udah nggak. Jadi kapan ngantuk itu? Tadi. Nah, tadi. Ada yang lain, ada yang tidak mengenakan sebelum ke sini? Apa? Oh ya, iklan. Oke. Kapan itu terjadi? Tadi pagi. Tadi kan? Tadi. Sekarang masih tidak enak? Masih. Lihat saya semuanya. Waktu tuh dimensinya cuma 3. Tadi, saat ini, nanti. Apa gunanya tadi? Gunanya tadi itu untuk belajar. Apa gunanya nanti? Nanti itu supaya lebih baik. Apa gunanya saat ini? Gunanya saat ini adalah belajar dari tadi untuk memperbaiki saat ini supaya nanti lebih baik. Ini mahal nih ilmu. Jadi kenapa masih tidak enak sekarang? Padahal tadi kan kejadiannya tadi 2 menit yang lalu, sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, itu tadi. Dan sekarang ya, harusnya yang tadi sudah lewat, itu cuma sejarah. 2 menit yang lalu itu sudah sejarah. Kondisimu tadi dengan kondisimu saat ini sudah berbeda. Nah, kenapa berfokus pada tadi? Karena tidak sadar saat ini sedang apa. Iya, tetapi yang membuat itu tidak enak itu adalah karena tidak sadar saat ini sedang apa. Pertanyaan saya, saat ini sedang apa? Sedang dengerin saya ceramah, sedang bernapas, sedang duduk, kan baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Gak ada yang kurang. Ketawa, senyum, cuman karena pikiran sering diizinkan ke tadi, lalu saat ini menjadi hancur luluh oleh tadi. Ngeri gak? Sesederhana itu kok ngaji. Cuman yang sederhana ini gak pernah dibahas secara ilmiah. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini ya ewu pakewu. Mana tadi, mana sekarang, mana nanti. Gitu. Ini saya ambil contoh nih, contoh yang sederhana. Saya bikin
ruang kantor di atas lantai 2. Nah, ruang kantor itu bekas WC. Karena ini bukan bikin baru, otomatis saya memanfaatkan yang ada. Pengen ada WC, pengen ada ruang kantor, pengen ada dapur. Gimana caranya? Otak-atik, saya dapat rumusnya. Sudah, saya sisakan satu WC di sebelah sini. Ruang tengahnya adalah kantor, ruang sini adalah dapur. Tiba-tiba ada yang protes sama saya. Nah, protesnya gimana nanti? Di sini ada yang ngeden, di sini ada yang masak. Sementara ini kantor. Itu hayalan pikiran, kan nanti. Yang membuat kamu pusing itu apa? Nanti. Itu hayalan pikiranmu. Belum tentu terjadi. Yang ngeden belum tentu di situ kok. Siapa tahu di rumahnya. Lah kenapa jadi pusing? Kan itu nanti. Jadi maksud saya. Jadi jawaban saya sederhana. Lah kan itu nanti. Nanti itu belum tentu terjadi. Siapa tahu. Malah kita pun yang ngomongnya udah mati. Lah kenapa khawatir? Kan yang selalu sekalian khawatirkan tuh nanti. Ini ngerti nggak? Nah, makanya ilmunya dari saya sederhana saja. Coba di setiap saat tanyakan pada dirimu, sekarang saat ini saya sedang apa? Coba damai. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan selalu dari dalam. Nah, ketika kamu berpikir nanti yang belum terjadi, atau berpikir tadi yang sudah terjadi, kamu sedang mengizinkan dirimu lari ke masa lalu dan masa depan dan tidak hadir di sini. Berarti kamu sedang mengizinkan dirimu dalam keadaan ketidakbahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang, sadar. Saya sekarang sedang apa? Gitu aja bahagia. Lah kalau saya dapat uang itu senang. Kalau saya mendapat yang diinginkan itu senang, bukan bahagia. Kalian salah alamat. Bilang yang disebut kalian senang sebagai kebahagiaan. Bahagia bukan begitu. Bahagia itu tentramnya batin di sini, saat ini, sekarang. Makanya kalau saya sederhana kok. Saya selalu melontarkan pertanyaan pada diri saya. Saat ini saya sedang apa? Makanya harus ada slow motion. Harus ada slow motion. Nih lihat. Kalau tangan saya digerakkan ke sini kemudian dipoto. Foto yang kalian itu saking cepatnya cuma dapat satu gambar. Tapi kalau tangan saya digerakkan begini, saya foto pakai stroboskop namanya di lab. Posisi tangan saya di setiap saat itu selalu ada. Ternyata ada 1000 posisi tangan saya dari sini ke sini. Sebetulnya HP kalian itu bisa jadi stroboskop. Bisa memfoto gerakan tangan, semua di posisi ada. Nah, gimana cara makainya? Belum bisa kan? Gak usah mahal-mahal beli HP gitu. Yang murah aja. Apalagi cuma ngitung. Beli aja kalkulator yang 3.000 atau 5.000 berapa itu. Yang buatan Cina. Paham? Nah, makanya slow motion pikiran kita. Jadi sebetulnya sadar bahwa kita bukanlah pikiran. Kita adalah si pengamat bagi pikiran.